Timur Leste merupakan kepingan indah yang pernah tercatat menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Zona Timur Leste merupakan ciri Indonesia Timur yang tulen dengan langit biru tua, laut bening bertumbuh karang, dan ragam paduan budaya. Inilah perjalanan saya singgah ke negara termuda ASEAN yang merdeka 30 Agustus 1999 lalu. Halo pemirsa, saat ini saya baru saja tiba di Bandara Presidente Nicolau Lobato yang berada tepatnya di kota Dili, ibu kota Timur Leste, yang mana ini akan menjadi gerbang utama kami untuk melakukan petualangan di Timur Leste. Berhubung kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan liputan Timor Island Adventure yang berlangsung selama 6 hari. Bagaimana keseruan aktivitas kami? Nantikan terus peliputan khusus kami di Timur Leste bersama dengan saya, Feder Pasal, dan juga juru kamera Yohanes Ili. Lagi cerah menyambut kedatangan saya dan rombongan di Dili, ibu kota negara Timur Leste. Setibanya di Bumi Lorosai, kami pun disambut penyelenggara Timor Island Adventure, event truk sepeda yang sebentar lagi digelar pemerintah Timur Leste. Dari bandara, selanjutnya kami menempuh perjalanan menuju Fulan Fehat, Nusa Tenggara Timur untuk menuju garis start. Jarak tempuhnya sekitar 160 km. Butuh 4 jam perjalanan dengan mengendarai mobil. Saya dan rombongan pun sesekali beristirahat untuk menyantap makanan. Kami pun sempat melintasi perbatasan Indonesia Timur Leste, tepatnya pos lintas batas negara Motain. Setibanya di Fulan Fehan, rombongan kami disambut hangat warga dengan tarian tradisional dan diiringi alat musik khas NTT. Nah pemirsa, saya sudah berada di Fulan Fehan, Nusa Tenggara Timur, di mana tadi sudah menjalani perjalanan cukup panjang dari Dili tempat kami berkumpul menuju tempat kami berada saat ini. Bahkan tadi sempat melintasi perbatasan antara Timor Leste dan juga Indonesia, di mana memang untuk Timor Island Adventure ini garis startnya akan dimulai di Fulan Fehan, Nusa Tenggara Timur ini. Menarik memang karena meskipun Timor Island Adventure diinisiasi oleh pemerintah dari Timor Leste, namun dalam praktiknya juga melibatkan pemerintah daerah dari Indonesia. Kami pun menutup hari ini dengan bermalam di padang savana Fulan Fehan, Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, setelah bermalam di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Fulan Fehan, pada akhirnya hari ini para pesepeda ataupun peserta Timor Island Adventure akan memulai startnya selama 6 hari ke depan dari Fulan Fehan dan berakhir di Bekeo, salah satu kabupaten di Timor Leste. Dan pemirsa lihat garis ini adalah tampak garis start di mana bendera start sudah dikibarkan. Artinya para pesepeda akan memulai petualangannya selama 6 hari ke depan, melintasi berbagai wilayah Indonesia dan juga tentunya Timor Leste. Semangat sampai finish. Bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One terkait dengan event Timor Island Adventure ini, Pak? Ya, baik, terima kasih.
Seperti tadi yang mungkin rekan-rekan tadi saksikan di acara pembukaan di event ini, bahwa event ini adalah event yang diinisiatifkan oleh Bapak Presiden Republik, Bapak Ramos Horta bersama dengan pihak pemerintah Timor Leste. Karena itu pagi ini kita juga bersama dengan Bapak Wakil Perdana Menteri. Jadi selama 6 hari full, tujuan dari event ini adalah untuk objektifnya ada 2. Pertama adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan, kekeluargaan, tali silaturahmi antara masyarakat Pulau Timur, terutama di daerah perbatasan yang menjadi target dari event ini. Dan yang kedua adalah fokusnya adalah mempromosikan wilayah turis, wilayah pariwisata antara kedua negara, terutama di daerah-daerah yang akan nanti dilalui. Timor Island Adventure merupakan event tur sepeda yang diselenggarakan resmi pemerintah Timor Leste. Acara ini berlangsung selama 6 hari, sejak 8 Desember hingga 13 Desember 2024. Diikuti puluhan peserta, jarak total yang ditempuh sejauh 460 km. Rutenya dimulai dari Pulau Phehan, Indonesia, lalu melintasi perbatasan antar kedua negara dan berakhir di Timor Leste. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di pos lintas batas Motar Masin, yang mana memang seperti yang saya informasikan bahwa di hari ini para peserta akan melintasi perbatasan untuk wilayah dari start Patelodik ke salah satu wilayah di Luesoro di Kabupaten Kobalima, Timur Leste. Dan memang sejumlah peserta di sini sudah ada yang tiba di pos lintas batas ini, dan mereka saat ini tengah menunggu untuk proses verifikasi lebih lanjut untuk kemudian nanti melanjutkan perjalanan ke Kobalima. Dan saya akan coba menginterview beberapa peserta ini yang sudah tiba terlebih dahulu. How do you feel after completing the stage so far? We're both pretty tired. It's very, very, very hot. I would say above 40 degrees right now. So we are suffering a lot, but we are just taking our time and getting through it to get to the finish. And what are you feeling as you cross the border between the countries? Yeah, it's really, really cool. I mean, you think about all the conflict. It was not that long ago, really. It was, what, 40, 50 years ago. It's in our lifetime. So it's amazing that we have this peace today and that we can be part of it. And what is your strategy for the tackling to the next stage? I just want to finish as quick as possible so I can have more time to have a shower and eat lunch first. Okay, okay. Thank you, Gina. Dan pemirsa, salah satu peserta yang memang juga berpartisipasi ini berasal dari Indonesia. Ini salah satu peserta yang memang berasal dari Indonesia. Bisa disampaikan namanya siapa, Mas? Nama saya Rizky Haji Primastomo dari Yogyakarta. Mas, bagaimana dari Pantai Lodik ke pos lintas batas Motar Masin ini perjalanan memang cukup jauh. Apa yang Anda rasakan? Sampai saat ini 87,9 km. Kami berangkat cukup siang tadi. Kemudian panasnya luar biasa. Pemandangannya sangat indah. Warganya sangat ramah. Luar biasa, Mas. Oke. Ini kan setelah ini kita akan meninggalkan wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah Timur Leste. Ada strategi khusus mungkin, Mas? Mengikuti arah angin saja. Mengikuti arah angin. Semoga perjalanan didukung oleh semesta, jadi kita bisa finish hari ini dengan bahagia. Oke. Setelah menjalani proses administrasi di perbatasan, kami pun menginjakan kaki kembali di Timor Leste. Eits, tapi bukan berarti perjalanan kami dan peserta segera berakhir. Masih panjang, pemirsa. Pasalnya, setelah melewati perbatasan ini, peserta masih harus menempuh ratusan kilometer lagi untuk tiba di Kobalima titik ketiga,
Manufahi titik keempat, Manatuto titik kelima, VKK titik keenam, dan berakhir di kota Baukau. Bagi kami, yang terpenting adalah perjalanan ini harus tetap dinikmati pemirsa. Apalagi di tiap perjalanannya kami menemui hal-hal unik. Sebut saja banyak rumah adat yang kokoh berdiri dan ditinggali warga sekitar. Nah pemirsa, saat ini saya tengah berada di wilayah Betano, di mana para peserta di hari ini akan menuju ke kota Natarbora dari Manufahi. Dan memang saya berhenti di sini, dan juga bukan saya, tetapi juga sejumlah peserta berhenti di sini karena ada hal menarik di sini. Bisa melihat pemirsa bahwa di sini terdapat rumah adat dengan berbagai masyarakat yang tinggal di sini. Juga kita lihat ada anak kecil, karena memang juga perlu diketahui bahwa untuk di event ini tidak hanya harus cepat mencapai garis finish, namun juga harus mengkreasikan dan juga menginformasikan terkait dengan budaya-budaya yang ada khususnya di Timur Leste. Dan pemirsa bisa lihat ini adalah rumah adat, dan ini nampaknya halo. Hai. TV One Indonesia. Meskipun begitu, tak jarang juga kami dan para peserta pun menemui berbagai hambatan yang menerjang. Salah satunya kami temui saat berada di Kecamatan Natarbora, Manatuto, menuju Kabupaten VKK. Jembatan yang harusnya kami lalui roboh pemirsa. Hal ini pun membuat kami terpaksa menyeberang dengan melawan derasnya arus sungai. Tetap semangat pemirsa. Kami pun terus melanjutkan perjalanan. Kembali saya dan rombongan dibuat kagum dengan berbagai situs bangunan dan keindahan alam di sepanjang perjalanan. Begitupun juga dengan persembahan budaya yang ditampilkan untuk menjamu kami semua. Seperti tari tabeda ini misalnya. Tarian yang memiliki makna mendalam dan seringkali menjadi bagian penting dalam upacara adat maupun perayaan budaya masyarakat Timur Leste. Dan pemirsa, setelah mengikuti berbagai rangkaian Timur Island Adventure selama 1 minggu lamanya di berbagai kota Timur Leste, kami masih memiliki waktu untuk mengeksplor kota Dili, ibu kota Timur Leste. Dan sebagai orang Indonesia yang menginjakan kaki di Timur Leste, rasanya tidak lengkap jika saya tidak mengunjungi jembatan B.J. Habibie ataupun Ponte B.J. Habibie yang memiliki historikalnya tersendiri. Memiliki panjang sekitar 540 meter dan lebar 8 meter, memang jembatan ini sengaja didirikan untuk mengenang jasa Presiden Republik Indonesia ketiga atas kemerdekaan dari negara Timur Leste. Saya akan telusuri jembatan ini. Sosok almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, tak hanya dikagumi dan dihormati di Indonesia. Di Timur Leste, sosoknya bahkan diabadikan sebagai sebuah nama jembatan. Menelan biaya sebesar 55 miliar rupiah, pembangunan jembatan ini ternyata menyimpan cerita unik di baliknya. Awalnya, peresmian jembatan B.J. Habibie ini diharapkan dapat dihadiri langsung Presiden ketiga Republik Indonesia tersebut. Bahkan mantan Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste saat ini, Sanana Gusmao, sampai datang ke Jakarta pada Juli 2019. Namun sayang, undangan pemerintah Timor Leste tak dapat dipenuhi karena B.J. Habibie tengah terbaring sakit di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta saat itu. Jembatan ini pun pada akhirnya diresmikan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, pada tanggal 29 Agustus 2019 tanpa kehadiran sang pemilik nama.
Pemirsa, kami mendapatkan kesempatan emas untuk melihat secara langsung ataupun room tour isi dari Istana Kepresidenan dari Timur Leste. Suatu pengalaman yang akan sangat menarik ini. Saya juga penasaran apa saja isinya. Ikuti penelusuran kami terus. Istana Kepresidenan Nicola Lobato, nama bangunan yang diadaptasi dari seorang pahlawan nasional yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Leste. Dari bentuk bangunannya, Istana Kepresidenan Nicola Lobato memiliki 2 lantai dan berbentuk seperti huruf U. Desainnya sendiri merupakan gabungan arsitektur vernakular Timor dan gaya modern. Dan pemirsa, ini adalah ruangan pertama, ASEAN Hub ataupun ruangan ASEAN. Suatu ruangan yang memang sengaja didirikan oleh Presiden Jose Ramos Horta untuk didedikasikan kepada negara-negara ASEAN. Kalau saya bisa informasikan, di ruangan ini dipenuhi oleh pajangan-pajangan terkait dengan informasi detail mengenai negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ataupun Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pemirsa bisa lihat di samping saya ini juga ada informasi dari negara Indonesia. Lengkapnya, sangat lengkap sekali. Indonesia bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nasional flag-nya juga tertera, lambang negara kita juga ada di situ, juga termasuk terkait dengan informasi kepala negara yang tengah memimpin Indonesia saat ini, inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan pemirsa bisa lihat di sana juga ada mimbar untuk konferensi pers, dan memang ini merupakan tempat di mana dijadikan tempat konferensi pers apabila Presiden Jose Ramos Horta ingin memberikan suatu informasi kepada masyarakat Timur Leste. Ini memang ruangan khusus dibuat ketika Paus hendak datang ke sini. Ruangan ini ditujukan untuk Paus memberikan arahan kepada pejabat negara dari Timur Leste. Pemirsa bisa lihat megahnya ruangan ini. Dan juga di belakang juga ada bingkai foto dari Paus Franciscus dan juga Paus John Paul II. Yang menarik dari Istana Kepresidenan Nicola Lobato Timor Leste adalah masyarakat umum bisa masuk dan lalu lalang di sekitar halamannya. Bisa pemirsa lihat, warga ramai sekali di sini kan? Tak terlihat ada penjagaan yang ketat. Dan oh iya, sepertinya saya juga berkunjung di waktu yang tepat. Pasalnya, setelah saya keluar dari dalam Istana Kepresidenan dan hari sudah mulai gelap, nampak gemerlap lampu dari kejauhan menarik perhatian saya. Dan ternyata itu berasal dari ratusan desain sayembara yang menggambarkan dan merekayasa suasana kelahiran Yesus di Bethlehem yang dibuat oleh masyarakat dari berbagai daerah Timor Leste. Bagus-bagus ya pemirsa. Saya sampai takjub loh. Dan memang, menurut Presiden Timor Leste, sayembara tersebut sengaja digelar karena mayoritas penduduk Timor Leste yang 99% beragama Katolik. Dan diharapkan adanya sayembara tersebut dapat meningkatkan ketatan beragama masyarakat Timor Leste itu sendiri. We have Timor-Leste is 99.6% Catholic, and Christmas is very big event. And this year in particular, we already did last year, but this year in particular, the presidency sponsor competition to do the best possible presentations of the nativity scene of how Christ was born in Nazareth. And so this was inaugurated on the 12th. Many thousands of Timorese attended. This will go on for until the 22nd, when we do a big popular Christmas party. And then the presepios, the nativity scenes, stay on till first week of January. And then we give a good financial award to the winners.
Sejak kemerdekaannya tahun 2002, Timor Leste tidak hanya berfokus untuk meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi, melainkan juga kekayaan budaya dan juga keindahan alamnya. Mulai dari tarian tradisional yang penuh makna hingga pemandangan alam yang memukau di berbagai kotanya. Timor Leste menjadi saksi perpaduan harmonis antara kekayaan budaya dan juga potensi pariwisata. Inilah liputan khusus saya di Timor Leste. Saya Haidar Faisal dan juga juru kamera Yohanes Billy. Pamit undur diri. Sampai jumpa.